Apa yang membuat kamu bertahan di sini, Dimas? Karena ada Pak Yupan. Kan biasanya ketika Ustadz posting, biasanya ada yang nanya nih, gimana cara beli produk atau gimana cara daftar. Itu kan ada beberapa tuh Mas yang apa namanya yang nanyain bisa lebih dari 5 orang atau 10 orang lah itu yang tiba-tiba nanya, memberikan tawaran untuk memberikan informasi. Nah itu ada tips dan trik nggak nih dari Mas Dimas kira-kira caranya gimana untuk bisa menjadi yang terpilih oleh orang tersebut? Oh ini orang kayaknya menarik gitu. Gimana? Itu berarti tentang branding profile ya Pak ya? Tentang branding profile itu siapa kita, tunjukkan kita. Mitra itu kita tunjukkan kita sebagai, tunjukkan bahwa kita itu mitra atau reseller biasa gitu loh. Iya, oke. Kita itu bisa dipercaya gitu sih. Kalau kita cuma mitra biasa, reseller biasa, ya itu saingannya banyak gitu loh. Tapi kalau kita ya yakin kita jadi leader atau jadi mentor, calon mitra bakalan milih kita gitu loh. Karena kan dapat jadi kita personal branding. Oke, sekarang Pak Dede nih. Oke, siap. Sekarang Pak Dede. Kalau Pak Dede kebanyakan di online atau di offline Pak Dede? Saya juga kan kalau kerja kan kebanyakan di kantor ya, di dalam ruangan ya Pak. Otomatis saya kebanyakan juga di online Pak. Kebanyakan di online. Itu organik atau ini iklan Pak? Ada yang organik, ada yang iklan Pak. Nah, conversion rate-nya atau tingkat keberhasilannya itu banyakan mana? Yang iklan atau yang organik? Yang berbayar Pak, lebih agresif. Pak Dede, aku boleh buka nggak nih ke teman-teman semua nih? Kira-kira nih kalau Pak Dede bersedia memberikan informasi, budget iklannya berapa per hari Pak Dede? Kalau bagus itu minimal 50.000 minimal. 50.000 sehari pasti dapat satu nggak? Ada kalanya kan gini Mas. Jadi kalau kita udah beriklan, itu mindset kita itu harus ditanemin dulu. Jadi jangan jangan sampai gini Mas. Banyak mitra yang awal-awalnya itu dia menggebu-gebu iklan, tapi dia belum tahu polanya Pak. Belum tahu polanya. Kan kita kan tetap nanti finishing kan di kita Mas. Betul. Prospek kan di kita. Nah, itu banyak mitra yang menggebu-gebu, dia iklan, tapi dia banyak yang menyerang calon mitra. Nah, tapi dia nggak closing. Nah, itu ada yang ngomel-ngomel, saya habis 300.000 tapi nggak closing, ada. Jadi mindsetnya harus ditanam dulu mindsetnya harus ditanam. Tapi gini, penolakan itu bukan berarti murni 100% nolak, bukan. Jadi nanti kita itu bikin kolam Mas, kita bikin kolam maksudnya nanti di BC broadcast. Di BC. Jadi bikin broadcast banyak. Tapi ya istilahnya kalau yang berbayar ya insya Allah lah. Istilahnya tuh intinya lebih agresif Mas. Lebih agresif dibandingin yang organik. Seperti itu. Dulu saya itu enjoy-nya di Facebook. Sekarang mulai merambah ke Instagram. Bukannya sekarang jadi satu ya Pak Dede? Maksudnya ketika kita ngiklan di Facebook, dia juga bisa ngiklan di Instagram gitu kan? Kalau saya nggak di setting seperti itu. Sendiri-sendiri Mas. Oh iya sih, kalau aku lihat terakhir di Instagram itu sudah bisa ngiklan dengan apa namanya kostumisasi yang mirip sama Facebook Ads sih aku lihat. Pak Dede, aku penasaran nih Pak Dede. Siap. Berarti kan ngiklan di Instagram. Terus tadi kan bicara masalah mindset. Pinginnya tuh orang kan kalau misalnya kayak saya nih, orang yang awam tentang iklan nih misalkan ya, ketika saya budget 50.000 sehari ngiklan, maka pikiran sederhana saya sih, saya pinginnya satu hari ketutup gitu. Padahal sebenarnya kan bisa aja itu akumulasi misalkan 1 bulan ya. 1 bulan itu sebenarnya ya kalau dihitung-hitung conversion rate-nya bisa jadi 1 hari itu ada, kadang ada nggak ada, tapi bisa jadi 1 bulan itu sebenarnya udah bisa dihitung 30 orang lah udah join, kan berarti 1 hari 1 sama aja kan sebenarnya. Nah,
mental yang seperti apa nih Pak Dede yang berbahaya untuk pertama kali ngiklan itu akhirnya dia tidak mencapai goalsnya karena udah terlalu banyak berharap dari iklan ini, banyak closingan, ternyata faktanya harus ada treatment lebih lanjut. Itu kayak gimana tuh Pak Dede? Meleset ya. Jadi gini Pak, saya itu ingat omongan mentor saya Pak Haji Daud sebelum saya istilahnya tuh main iklan berbayar ya Pak ya. Saya ingat banget omongan beliau itu. Beliau bilang jangan takut membuang uang satu hari 50.000, tapi bisa berpotensi satu bulan itu 50 juta. Nah itu kan kita kan bangun aset Mas. Kita kan bangun aset, bukan kayak menjual konvensional, begitu jual udah selesai, bukan seperti itu. Kita bangun aset. Aset kita ya secara tidak langsung aset kita ya mitra-mitra kita, jaringan-jaringan kita secara tidak langsung seperti itu. Nah, itu harus ditanamkan dulu mindsetnya Mas. Terus yang kedua, kita itu jangan, emang kita berharap closing kan Mas, berharap closing karena kita udah bayar, karena kita kan udah bayar. Nah itu kalau mindsetnya sudah tertanam, itu kalau kita sampai pun nggak closing itu nggak jadi masalah. Yang penting kan banyak data yang udah masuk, kayak nomor WhatsApp apa kan udah masuk ke kita. Nanti kita tinggal broadcast aja, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali atau istilahnya 3 kali gitu kan. Tinggal istilahnya dengan berita-berita terbaru gitu. Nah itu mindsetnya kita harus punya. Terus polanya juga kita kan prospek itu harus tahu dulu. Makanya lebih identik kalau istilahnya mitra baru, kalau emang dia udah ngebet banget pengen iklan berbayar monggo. Tapi kalau istilahnya tuh kalau pengen yang gratisan dulu, tinggal dulu juga saya kan sebelum kenal sama Mas banyak organiknya banyak organiknya. Tinggal berangkat dari organik dulu ya Pak Dede ya. Iyalah sama Mas. Saya belajar kesini lumayan. Apa gimana Pak Dede? Nih organik ya, kalau organik. Yang pertama itu akun misalnya di Facebook, akun kita itu harus sesuai KTP, nama KTP. Jangan sampai kita itu pakai nama-nama alay kayak misalnya si imut lah, si ganteng lah, si gondrong lah. Itu jangan. Niat kita kan bisnis Mas, nggak ada buat menipu. Nama sesuai KTP, istilahnya tuh Dede Alamsa gitu. Terus nanti orang barangkali di pencarian kan namanya benar sesuai, nanti langsung ketemu kan. Terus yang kedua foto profil itu pakai yang terbaik lah, terbagus gitu tuh. Bila perlu pakai pinjam jas gitu. Istilahnya biar kelihatan kita itu pembisnis. Jangan sampai kita fotonya itu gondrong atau ada tatoan, orang kan mau daftar juga kan. Istilahnya tuh takut duluan Mas, takut duluan kan. Terus sering like komen postingan orang. Itu kan namanya sosmed Mas, sosial media. Sama halnya kita berinteraksi dengan sosialisasi dengan nyata. Jadi jangan salah, orang pertemanan kita ada 5.000 pertemanan di akun Facebook. Tanpa kita sering nge-like, tanpa kita sering komentar, itu nanti setiap kita posting di beranda kita, itu belum tentu kelihatan sama mereka Mas. Oh, jadi algoritmanya Facebook itu membaca mana yang sering berinteraksi, dialah yang jangkauan terhadap teman-temannya paling banyak gitu ya. Nah, betul seperti itu. Terus perbanyak grup apa Mas? Grup online kayak peluang bisnis, kayak model lowongan kerja. Tapi yang harus seirama dengan bisnis kita. Jangan sampai kita bisnis pakai tren-tren ini masuknya ke komunitas istilahnya pecinta burung atau pecinta ayam gitu kan. Itu kan gak nyambung. Kober kan bisa masuk itu pecinta burung. Iya sekarang istilahnya, atau ke komunitas motor sekarang ada sih ya ada. Dulu kan nggak ada ya ada. Nah seperti itu. Jadi harus seirama Mas, harus seirama dengan produk yang kita jual. Seperti itu Mas. Ya. Pak Yopan udah lancar Pak Yopan? Nggak tahu suara gimana? Ada? Oke, jelas Pak, jelas. Lancar alhamdulillah. Saya sampai ke rumah ini Pak. Masa? Bagus gak di ya? luar lumayan sinyalnya lumayan bagus.
Oke, monggo Ya, Pak Iman, ya. silakan lanjut. Lanjut aja lah. Ya, saya mohon maaf ya, baru pertama nih seumur hidup laptop ini ngehang, alhamdulillah. Ini juga, Alhamdulillah. ini iPhone loh, ini iPhone Ju- ngehang juga. Ya Allah, ini Coba. ada apa? Kayaknya gara-gara Dede ini. Jumat Kliwon kemarin, Mas. Pengeluaran saya kali Ya, Mas. saya baru pertama kali ya. Padahal ya, aduh, tiap hari tuh saya tuh bisa sampai 3-4 kali yang kayak gini. Alhamdulillah baru pertama kali laptop langsung ngehang, ini iPhone juga langsung ngehang, keren, luar biasa lah. Tanda-tanda sukses. Saya mengerti tanda-tanda sukses. Tanda-tanda sukses kayak begini. Ya, oke, lanjut aja lah. Siap. Oke, siap. Ya. siap. Kalau Mas Dimas ngiklan di mana Mas? Instagram apa Facebook Mas? Iklannya di Instagram. Yang caranya paid promote. Kalau paid promote kan itu yang paling gampang diduplikasi ke mitra-mitra gitu loh. Saya berpikirnya gimana saya bisa dapat penghasilan tapi mitra saya juga bisa dapat penghasilan gitu loh. Dan saya saya coba juga yang paling gampang diduplikasi itu paid promote gitu loh, daripada Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Itu yang paling gampang diduplikasi itu paid promote. Karena kan tinggal kopas-kopas aja. Kalau Instagram Ads, Facebook Ads itu apa ya? Harus setting gitu, ribet gitu loh. Tapi sebelum iklan gitu juga bener kata Pak Dede tadi sih, mindsetnya harus bener juga sih. Dan kalau cara ngiklan gini sih, kalau ngiklan sih sebenarnya gini. Saya kenapa pilih ngiklan? Karena kalau kita pengen penghasilannya banyak, itu tidak bisa terus-menerus pakai cara yang gratisan gitu loh. Kalau cara saya berpikirnya seperti itu. Kemudian ketika saya dapat komisi, itu saya sisihkan uangnya untuk ngiklan lagi. Jadi saya ngiklan itu tidak pakai uang pokok untuk sehari-hari itu enggak, tapi pakai uang dingin gitu loh. Jadi itu bukan uang buat keseharian, tapi memang uang khusus buat iklan. Jadi teman-teman kalau belajar iklan ya dari yang terkecil dulu gitu loh. Saya juga mainnya dulu dari yang terkecil gitu loh. Dan saya ada target sih. Targetnya itu begini. Saya misal pengen seminggu dapat penghasilan 1 juta ya minimal gitu ya. Kalau 1 juta berarti itu per harinya harus closing 1 orang gitu loh. 1 orang kan komisinya 85.000 sampai 105.000 ya kalau MBP ya. Sedangkan kalau signatur itu sampai 185.000 sekali closing itu. Itu kalau saya signatur berarti cukup 4 closing atau 5 closing seminggu udah 1 juta gitu loh. Jadi mana ada pekerjaan yang segampang ini gitu loh. Saya kira ya cuma di PyTrend Training Net gitu loh. Iya. Terus dari setiap pembelanjaan, setiap pembelian pulsa dan lain-lain dapat terus ya Mas ya? Ya alhamdulillah dari cashback aja sudah bisa gratis transaksi sih Pak. Itu bisa jadi modal iklan tuh Mas Dimas. Iya betul. Dia benar-benar kayak kehidupan saya sekeluarga itu memang benar-benar dari PyTrend Training Net gitu loh. Karena ada motivasi kuat juga. Karena motivasi saya itu begini sih. Karena orang tua saya juga sudah berumur juga, sudah sepuh juga kan. Dulu waktu kenapa saya serius di bisnis PyTrend itu karena saya sempat berani bilang gini sama orang tua saya. Orang tua itu kan bapak ibu itu sudah tua juga, sudah sepuh juga. Sekarang giliran saya yang nyari uang buat keluarga. Nah dari situ saya mulai harus banget mencukupi buat keluarga saya gitu. Jadi motivasi saya itu seperti itu. Jadi jika ada yang bilang, Mas Dimas penghasilannya gede kok, belum ini, belum itu, ya karena juga pemakaiannya juga untuk keluarga gitu. Keren Mas Dimas. Mas Dimas sekarang usianya berapa Mas? Sekarang usianya masih 20 tahun juga sih. Wih, masih single nih, masih single. Mas Dimas, awas ntar ditandain sama Pak Yopan nih, calon leader sukses nih. Amin. Pak Yopan suka nanda-nandain nih.
Iya. Kayak putus-putus lagi nih. Pak ya. Siap. Pak Yopan, monggo Pak, ada yang mau lagi ditanyain Pak? Ya. Hari ini ya, terlepas dengan masalah sinyal dan segala macamnya, tapi saya sudah bisa menangkap sekilas ya. Spiritnya ini memang luar biasa. Dede sama Dimas memang spiritnya luar biasa. Nah, spirit closing ini yang harus disampaikan kepada teman-teman ya. Spirit closing ini yang harus disampaikan kepada teman-teman. Jadi closing itu bukan hanya sebatas closing sesaat, tapi ada proses di belakangnya. Jadi ada proses di belakangnya lah. Artinya bahwa tidak serta-merta orang langsung closing gitu, tapi ada proses di dalamnya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebetulnya ke Kang Dede dulu ya. Nanti saya nanya ke Kang Dimas ya. Saya nanya ke Kang Dede dulu. Ya, Kang Dede, di Training.net ini, tantangan terbesar apa yang pernah dialami? Versinya Kang Dede. Tantangan terbesar itu ya waktu proses migrasi Pak dari Pytrend ke Training.net. Itu tantangan terbesar di 2019 2020 itu tantangan terbesar. Dan itu tadinya belum menemukan pola. Tapi setelah adanya Training.net, alhamdulillah di sini kan ada produk juga Pak, ada produk istilahnya tuh yang tadinya hanya sekedar lisensi sekarang udah ada produk. Nah, untuk produknya sendiri di sini sangat-sangat berkualitas Pak. Kayak model ada Biimun, Inolab Propolis, kayak Kober itu. Nah, tantangan sih ya paling apa ya Pak? Sebenarnya ngalir aja Pak. Karena mungkin karena belum ngalir aja lah. Dan sekarang kayaknya udah nemu polanya gitu. Untuk mitra-mitra lama sebaiknya comeback lagi gitu tuh. Ayo move on lagi gitu. Dari istilahnya dulu saya itu lagi proses legalitas itu saya ada di dalamnya ketika istilahnya tuh silver, gold, platinum hilang, istilahnya tuh hanya ada basic sama titanium. Saya sempat down lupa di situ. Masa iya sih saya masarin titanium kan dulu kan 10 juta Pak. 10 juta. Dan alhamdulillah itu Pak ledakan titanium ketemu leader-leader yang potensial itu di bawah jaringan saya itu hampir ada 200 mitra titanium Pak. Oke. Di bawah jaringan saya itu. Nah, dan sekarang itu udah tinggal terbangnya aja, legalitas udah lengkap. Ya, istilahnya tuh tinggal nunggu apa lagi gitu. Udah tinggal seperti itu aja, Pak. Ya, sekarang saya ke Dimas ya. Nanti juga ke Kang Dede. Dimas, kamu tuh sebetulnya termasuk orang yang istiqomah bertahan ya. Sebetulnya anak muda. Oke, Dimas pos dulu. Oke, ke Kang Dede lagi. Kang Dede ini termasuk yang istiqomah bertahan begini ya. Banyak sekali teman-teman kita yang justru ketika mendapatkan masalah sedikit udah lari. Punya kiat-kiat khusus nggak? Kenapa sih kok Kang Dede bisa bertahan di sini? Apa yang membuat Kang Dede ini bisa bertahan di sini dan tetap istiqomah dan bisa tetap menjaga spirit di Training.net dan Pytrend? Coba sampaikan kepada teman-teman. Ya, kenapa saya selalu istiqomah dan selalu terus berjuang di Training.net? Karena saya itu bermain di multi level itu bukan sekali dua kali Pak Yopan. Jadi di Training.net ini buat saya itu dibandingin yang sebelum-belumnya Pak, itu untuk legalitas itu terlengkap dan terkomplit di kelasnya. Nah makanya saya istiqomah karena insya Allah bisnis ini jangka panjang. Yang pertama itu dari segi legalitas itu kantornya jelas. Kita itu ada kantornya itu di Bandung. Dari ownernya itu kita udah jelas. Istilahnya tuh Pak Ustadz Yusuf Mansur. Nah terus yang ketiga itu legalitas. Udah nggak legalitas dari mulai OJK, DSN, MUI, istilahnya tuh OJK itu udah ada semua. Terus kita mau cari yang bisnis seperti apa lagi Pak? Ketika
leader-leader lain besar pindah haluan, saya hanya tinggal lihat aja Pak, paling seberapa kuat lamanya bisnis itu bertahan. Dan nyatanya kan banyak yang tumbang Pak, seperti itu Pak. Betul. Makanya saya selalu istiqomah di PyTrend seperti itu, lihat dari legalitas. Terus yang kedua itu ada edukasi Pak. Jadi PyTrend itu bukan hanya sekedar bisnis aja, tapi ada perubahan hidup Pak. Saya punya mitra itu orang Tangerang Pak. Beliau itu musisi jalanan Pak. Dan sehari-hari itu bergelut, istilahnya tahu sendiri Pak, anak jalanan Pak. Ya, preman ya. Preman istilahnya tuh minum-minuman ibarat kasarnya. Udah tuh, biasa ya, tapi, minum air kelapa gitu. Nah, tapi setelah bergabung di PyTrend Training, alhamdulillah Pak, istilahnya tuh ada perubahan hidup. Jadi bukan hanya di PyTrend itu bukan hanya bicara bisnis saja, bukan bicara hanya uang saja, tapi tentang perubahan hidup. Makanya, aduh enak banget di PyTrend itu Pak, seperti itu Pak. Oke, makasih. Dimas ini termasuk anak muda ya. Sebetulnya kalau boleh dikatakan anak muda tuh bisa aja goyah. Tapi Dimas ini berarti sekarang udah masuk ke tahun keempat. Ini jarang loh ya anak muda ya. Iya. Seorang anak muda yang masih bertahan di sebuah perusahaan network, perusahaan direct sharing atau perusahaan MLM, jarang loh sekelas Dimas. Apa yang membuat kamu bertahan di sini, Dimas? Sebenarnya ya memang dari PyTrend itu ada banyak perubahan juga. Karena ada Pak Yopan, enggak kayaknya Pak. Enggak ada Pak Yopan pun tetap di sini saya Pak. Keren. Di bisnis ini gitu loh. Bukan karena siapa-siapa sih Pak, karena dari wasilah PyTrend juga mungkin hampir sama yang dijelasin sama Pak Dede ya, dari agamanya juga. Itu tadi semua sudah dijelaskan. Nah, karena yang saya pikir PyTrend itu amanah besar bagi saya gitu loh, karena saya juga punya mitra jaringan juga udah banyak banget sebenarnya kan. Saya tidak bisa gitu loh meninggalkan mitra-mitra saya gitu loh. Nggak mungkin ya kalau kita pindah bisnis gitu, oke lah dapat penghasilan di sana gitu loh, tapi saya kasihan juga sama mitra-mitra saya gitu loh. Itu yang pertama ya. Karena saya juga bener mikir mitra saya masa depannya harus gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu di PyTrend yang mengajari sesuatu banyak hal yang belum pernah saya ketahui gitu loh. Kayak cash flow kuadran gitu kan, di PyTrend saya sempat diajarin gitu loh. Jadi cara mengelola keuangan, pokoknya di PyTrend itu ilmu-ilmu itu insya Allah semuanya ada gitu loh, bertahap kita dapat gitu loh. Mungkin sekarang belum dapat ilmu ini, tapi suatu saat bakalan dapat ilmu ini, karena ilmu memang benar-benar lebih mahal dari komisi menurut saya. Karena kalau kita berdoanya misal nih kita harus dapat uang penghasilan gitu ya kita dapatnya uang sama penghasilan. Tapi kalau kita dikasih ilmunya cara dapat uang, ya udah ilmu itu yang bakalan bakalan terpakai gitu loh jangka panjang gitu loh. Dan di PyTrend itu diajarkan cara menghasilkan uang gitu loh. Apalagi ditambah support sistemnya manajemen, dulu ada klinik training net dan apa aja lah. Baru kali ini juga saya terjun di bisnis MLM langsung cocok gitu loh. Bisa jadi ini juga doa dari orang tua, doa dari guru-guru juga gitu. Alhamdulillah gitu loh. Jadi ya kalau saya bisa istiqomah, teman-teman juga bisa istiqomah gitu loh. Kalaupun nanti saya dapat usaha baru ataupun bisnis baru, mungkin bukan yang multi level atau yang sistemnya nyari-nyari orang gini lah. Maksudnya ya multi level banget gitu enggak saya terima mungkin insya Allah ya. Saya mungkin mau buka usaha apalah gitu yang konvensional gitulah, atau investasi atau apa gitu, atau enggak ya jual beli sawah atau apalah gitu ya. Oke.